Gimana? Udah olahraga belum? Udah lari belum? Udah strength training belum? Udah nge-gym belum? Nah, buat kalian yang masih mager, nggak mau olahraga, capek, kalian harus nonton program yang satu ini. Karena kita punya program baru namanya Living Fit with Posting. Kita akan membahas di sini segala macam olahraga, nggak cuma lari, nggak cuma gym, nggak cuma renang, pokoknya keren banget bersama bintang tamu yang kece-kece juga. Nah, bersama saya Wanda Dwi Utari, inilah Living Fit with Posting selengkapnya. Halo, baik dong. Ini tuh selalu fit banget ya kalau melihat Kak Usi tuh kayak Masa seger sih? gitu, kayak gadis. Gadis anak 5. Ini kita mau larinya, mau long run, mau FM, mau easy? Interval dong gimana sih? Serius. Enggak. Isi aja. Easy. Oh, kalau misalnya easy, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Bisa. Boleh dong. Yuk. Boleh. Nah, sudah bergabung bersama saya bintang tamu, siapa sih nggak kenal ya? Siapa Ini tuh tak kenal pemain ya? sinetron dari dulu. Oh, zaman dulu itu udah alumni. Langsung saja kita sambut Kak Usi, tepuk tangan yang meriah. Kak Usi ini dari bintang sinetron dulu kan, terus jadi penyanyi juga. Sekarang mendadak jadi atlet. Jadi atlet. Udah telat atletnya, ya Allah. Ini ibu anak 5, badannya masih begini. Terus dia bilang, tadi aku nggak make up, lo nggak make up aja lebih cantik dari aku. Agak-agak minder nih di sebelahnya. Apaan Aduh. Udah pakai bulu mata, terus pakai alis ini. Beauty tapi cantik banget, Masya Allah. Kak Usi. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk Sama-sama. Living Fit with Posting. Kita akan membahas nih seputar olahraga pastinya. Dan kalau Kak Usi ini kan udah di Instagram tuh udah runner banget ya kan. Emang iya ya? Dari style-nya aja udah runner banget. Tahu nggak kenapa aku jadi sekarang gini? Sekarang aku mikir gila ya, gue sekarang udah berubah banget. Karena aku sampai bingung mau posting foto, karena di galeri foto tuh nggak ada foto lain kecuali lari. Iya kan? Begitu kan kalau kadang ini mana foto yang lainnya kalau nggak ada, makanya agak lama. Biasanya lu kan tiap hari suka upload, sekarang nggak. Kadang yang ada dia lari. Takut orang bosen gitu. Nah, makanya tadi aku bilang dari karirnya pemain sinetron, nyanyi, dan sekarang adalah menjadi runner gitu kan. Rekreasional runner. Oke, recreational runner. Bener. Ya sekarang sesaat lagi, beberapa minggu lagi akan menuju Berlin Berlin. Marathon 2024 Kita bersama. juga kan? Kita kan? Bismillah ya. Bismillah. Pasti ya. Tapi ini sebelumnya nih, karena kita kan sudah membahas tuh Kak Usi sekarang lari. Sebenarnya apa sih triggernya jadi pengen lari? Trigger jadi pengen lari, waktu itu kan aku baru lahiran Saka 1 tahun setengahan kalau nggak salah ya. Terus waktu itu lagi orang-orang banyak lari di GBK dalam, GBK, aku suka lihat. Tapi bukan lari, mereka jalan gitu kan. Terus aku mulai tuh pagi-pagi ngajak anak-anak jalan aja di dalam GBK. Oke. Setiap ada orang ngelari dalam hati gini, kok dia bisa ya lari begitu ya gitu kan. Padahal aku cuma lari muter 10 kali putaran terus udah pulang gitu udah. Nah tiba-tiba sahabatku Meta, dia daftarin aku untuk Singapura. Langsung didaftarin. Langsung 10 kilo. Hah? 10 kilo? Itu di otak udah kayak apa 10 kilo? Terus pas aku bilang sama teman-teman aku daftar Meta, mereka pada ngomong, lu nggak ada latihan? Nggak ada coach? Emang lari tuh harus latihan ya? Aku mikir gitu, bukan lari itu modalnya cuma paru-paru sama kaki. Aku mikir gitu kan. Aku mikir gitu kan. Aku nggak tahu namanya sepatu lari aja. Waktu itu aku nggak tahu sepatu lari kayak apa, jam lari tuh kayak apa, aku nggak tahu. Alhasil, berangkatlah kita ke Singapura tanpa ada persiapan apapun. Jam aja waktu itu aku makanya jam golf. Jam golf kan ada heart rate juga. Tapi kan dia nggak bisa ngitung jarak. Nggak bisa. Yang aku tahu cuma heart rate, karena katanya kalau lari itu lihatnya di heart rate-nya gitu kan. Jadi aku sambil lari ngeliat heart rate aja. Oh aman gitu. Jadi aku nggak tahu. Sampai di situ tuh temen aku nanya kan, pas aku kelar lari tuh temen aku nanya, pace berapa tadi? Pace itu apa? Sumpah, jadi aku apa sih maksudnya tuh? Aku juga nggak. Jadi aku cuman lari aja. Terus di situ ngelihat aku sama temenku ngomong sama Meta, kalau dia tuh kencang dari awal, do lari aja, gue jalan. Karena aku pikir aku nggak tahu ada cut off time, aku nggak tahu, bener-bener aku nggak tahu sama sekali. Pokoknya aku ngeliat lari, aku lari aja. Itu 2000 berapa?
Berarti 2002 akhir, kan Desember ya kalau nggak salah. Oh, artinya 2000, lari itu 2022. baru jalan 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Pokoknya 2022 aku Singapura, nah 2023 nih baru aku latihan serius nih yang kemarin itu. Oke. Serius baru tahu pakai coach, baru ayo segala Tahu macam. jenis sepatu untuk Lari lomba apa? Sampai gel aja lagi di Singapura aku nggak ada, karena aku nggak tahu. Teman aku teman aku emang udah lebih tahu, dia lebih paham. Itu apaan? Terus kata dia pengganti sarapan. Oh, aku sedang makanin croissant, makanin apa lagi di hotel. Nggak tahu kan. Jadi nah dari situ kan pulang tuh abis itu kita kepotong tahun baruan kan. Tahun baruan itu aku kebetulan ngajak anak-anak ke Australia. Oke. Nah, karena udah ada pengalaman lari di Singapura, jadi waktu liburan itu aku udah mulai tuh lari-lari gitu-gitu kan. Tapi tetap masih yang nggak tahu apa. Nah, di situ akhirnya aku diajarin, dikasih tau teman ada istilah pace. Ada istilah Terus ininya apa? tuh ini tuh sampai sebelum ke Aussie tuh aku sampai beli jam lari biar tahu nanti dilari berapa, terus ada berapa sih yang berapa kali jalan gitu-gitu Oke. kan kalau di jam ya. Nah, pulang dari Australia kita mau persiapan puasa kan. Oke. Persiapan puasa, terus lebaran. Nah, abis lebaran itulah aku baru pakai coach. Oke. Itu pun karena waktu itu teman aku bilang ada ini nih di Bandung. Ya kan Ada event lagi. ada event lagi di Bandung. Harus pakai coach. Nah, itu aku langsung ambil 21. Wow, jadi pertama kali 10K dari Singapura tahun depannya. Apa di tahun yang sama? Enggak di tahun yang sama. Kan Singapura kan 2022 akhir kan. Wow, Terus langsung ngambil. Itu tapi pas sebelum Pokari itu aku udah mulai latihan sama coach. Terus aku mulai dimasukin yang 10 kilo gitu-gitu, yang race 10 kilo. Oh kayak gini udah. Terus dia bilang kalau mau di kedua satu nih yang di Bandung harus latihan. Gitu. Udah aku dari situ langsung nyambung lagi ke yang di Bali. Wow. Udah lanjut lagi. Jadi Kausi ini baru jalan 2 tahun, 2 tahun. tapi sudah OTW menuju 2 kali maraton di tahun yang sama. Insya Allah. Masya Allah, tepuk tangan lagi 1000 kali. Insya Allah ya Allah. Jadi Kausi ini selain pelarinya tuh masih baru ya, tergolong baru, tapi pace dan waktu yang ditempuh itu tidak main-main. Jadi kalau misalnya di lari itu kan biasanya maraton itu cut off time-nya batas waktunya itu 7 jam ya. Sekitar itu. Tapi Kausi ketika di London kemarin bisa mencetak waktu selama 4 jam. 43. Wow, Alhamdulillah. 4 jam 43. Itu dibantu sama semesta alam. Walaupun sebelumnya ada drama-drama ya di Drama-drama. Dan segala macam itu. Nah, sekarang Kausi ini menuju World Major Marathon yang kedua di Berlin. Masih ada dramanya lagi? Dramanya banyak yang Berlin. Dramanya banyak. Padahal Berlin ini sebenarnya adalah WMM pertama yang aku incar waktu itu sebelum London. Oke. Jadi aku pengennya tuh Virginnya di Berlin. Tapi karena waktu itu ada yang cancel London, aku ditawarin, ya aku nekat aja gitu. Tapi kan sebelumnya emang aku ngerasa setahun itu aku udah latihannya rutin gitu loh, bukan yang latihan terus stop latihan enggak. Jadi aku selama setahun tuh bener-bener rutin. Oke. Dengan segala macam menu latihannya, terus di luar itu aku juga masih nge-gym gitu. Jadi aku pikir ya udahlah Virgin aku di London, aku nggak peduli pace, nggak peduli time, pokoknya aku mau lari aja gitu. Niatnya gitu, gitu kan. Makanya benar-benar aku jalanin waktu di London tuh nggak ada beban. Justru Berlin ini sebenarnya yang menjadi beban gitu kan. Aku tuh nggak tahu ya. Ini aku bukan bluffing ya, tapi aku pas aku kelar aku tuh sampai gini. Oh ternyata waktu aku tuh segitu tuh bagus. Karena yang aku tahu kan sekarang pelari tuh banyak banget ya, teman-teman ya. Itu gila loh, pelari tuh sekarang yang cuma 3 jam berapa, 3 jam berapa. Bener, udah kayak atlet gitu udah kan. kayak atlet semua, padahal mereka ada yang ibu rumah tangga, ada yang bapak kantor. Bener. Jadi tak pikir itu yang bagus maraton tuh kalau udah kepala 3. Yes. Kalau kepala 4, ending 4 mah aku bilang itu mah kayaknya ecek-ecek doang. Aku pikir gitu Justru kan. udah kenceng banget. Iya, aku pikir gitu. Makanya pas kayaknya enggak deh, pelari tuh sekarang tuh lihat aja coba. Kalian kita ngeliat Instagram orang 3 jam 20. Iya. Kok bisa sampai segitu sih manusia itu? Jadi menurut aku itu bukan pelari rekreasional lagi. Jadi itu benar-benar kayak atlet. Makanya pas kemarin aku kelar tuh orang pada ngucapin bangga dan lain-lain. Oh ternyata itu bagus ya, karena kepala 4 gitu kan. Iya. Nah akhirnya jadi beban.
Karena kemarin mencetak waktu yang sangat bagus. Iya, tanpa disengaja ya itu ya. Itu dibantu tuh sama semesta alam, sama doa-doa orang-orang. Jalur langit dan jalur kaki. Jalur langit, jalur kaki itu semuanya dibantu gitu. Dan mungkin tanpa karena ada rasa beban, jadi aku Yes, larinya lari enak. aja. Nah waktu Berlin ini, karena aku udah denger dari orang-orang itu bagus waktunya, jadi aku tersugesti untuk latihan lebih intens lagi dong. Oke, minimal Di sama Berlin. lah ya. Minimal sama lah. Kemarin. Kalau misalnya bisa PB, ya PB dikit-dikit aja buat aku udah alhamdulillah gitu kan. PB ini adalah personal best. Oh iya, buat personal teman-teman yang best. belum paham. Kali aja maju. Karena menurut aku ya, nonsense kalau ada orang ngomong, gue sih nggak butuh PB. Gue nggak ambi. Menurut aku itu omong kosong. Gitu ya. Di dunia aku pelarian. masuk yang gitu sih. Enggak, Tapi itu- mungkin sekarang Tapi dalam hati pengen nggak? Nah, sih. Jadi aku bilang ke teman-teman aku, gue nggak ambi, gue nggak PB. Are you sure? Karena mau maju semenit 2 menit pun, ya benar-benar. kita pasti seneng nggak? Bener. Nggak usah yang WMM deh. Kita ikutan race di mana lah Right. gitu. Misalnya ya kemarin aja tuh kan pas pulang dari London, aku tuh sempat ikutan di sini nih ada 10 kilo. Karena kaki masih letoy-letoy ya itu aku 1 jam 3 menit kalau nggak salah. Kenceng dong. Iya, ke segitu. Nah, 2 minggu kemudian aku ikutan lagi di BSD. Maju jadi 1 jam itu aku jingkrak-jingkrak udah kayak apa. 3 menit itu berharga banget. Enggak. Jadi kalau ada orang yang, gue sih nggak ambil, gue sih nggak mau PB. Omong kosong. Tanya ke hati kalian, pasti nggak? Tapi kan, itu, menurut aku PB itu bukan hal yang salah. Benar. Kita kan latihan tuh berbulan-bulan mau cari yang lebih baik gitu kan. Yes. Gak usah lagi race deh. Kita lagi long run aja, tiba-tiba waktunya jadi lebih cepat. Aku sih seneng banget. Atau gitu. jaraknya nambah dari Jaraknya biasanya nambah. long run biasanya 15 nambah jadi 17 itu juga kayak Iya, itu kan seneng gitu. Makanya bener, kenapa bener. orang-orang pada kayak anti banget dengan kata-kata ambi. Kalau menurut aku itu bukan ambi, tapi kerja keras kita itu terbayarkan ketika kita melakukan hal yang lebih baik. Ih, Benar nggak sih? Words of the day, tepuk tangan lagi semua. Luar biasa. Tapi kan gini, Kan? Ausi itu kan emang rajin olahraga banget kan. Maksudnya Iya. sebelum lari tuh emang udah gym, udah olahraga segala macam lah, berbagai cabang pokoknya. Tapi kenapa sih akhirnya ngeklik sih ya sesuai lagunya, klik gitu. Ya itu gara-gara itu akhirnya aku merasakan nikmatnya lari tuh karena kita kalau lari menurut aku kita tidak bersaing atau tidak berlomba dengan orang lain menurut aku. Tapi dengan Diri kita sendiri kan. Kalau bagus kita senang, terus kalau misalnya kita juga jelek, ya udah kita yang nikmatin. Bukan Yes. berarti kita bagus kita menang dari orang lain. benar. Menurut aku jadi, ternyata di lari itu kita belajar untuk melawan ego Yes. sendiri. Kita harus tahu kapan kita berhenti. Benar, Kayak benar. kemarin aku tiba-tiba cedera. Kalau kalau menurutin ego aku, gue nggak mau nih cedera, gue istirahat, nggak lari sebulan. Gue harus lari. Tapi kan ego akhirnya terkalahkan dengan kenyataan. Yes. Nah itulah di situ aku makin belajar. Terus di sini tuh mendisiplinkan waktu kita banget kan. Benar. Semuanya tuh jadi tertata. Nutrisi kita tertata, makan kita, tidur kita, semuanya kita tata. Terus kita juga nggak bisa yang kayak dulu. Dulu tuh aku nggak ada waktu rest. Jadi seminggu misalnya aku nggak tahu tuh kalau hari ini aku harus bener-bener istirahat. Babat terus kan. Ternyata pas udah lari, jadi dalam seminggu itu aku ada waktu istirahat yang Harus benar-benar istirahat, nggak ya. boleh ngapa-ngapain. Jadi aku belajar pola hidupnya tuh lebih bagus. Dan itu tadi, di sini aku belajar untuk tidak bersaing dengan siapapun, tapi kita harus berlomba dengan diri sendiri, memahami diri sendiri gitu. Betul, karena kalau misalnya kita melawan orang lain itu ada yang hidupnya memang untuk atlet ya kita kalah juga ya. Mau lawan namanya PES 2, PES 3, aduh bisa. kita udah kalah. Jadi bang, lari itu adalah bagaimana kita bisa melawan diri sendiri. Iya. Mendengarkan, Memanage apapun yang yes. ada di diri kita gitu. Terus aku kan jadi banyak teman ya, pasti semuanya lah di dunia pelarian makin banyak teman. Itu aku malah ngerasa tuh mereka lebih bagus tuh aku malah gila ya Allah ini luar biasa banget ya kayak gitu jadi senang. Akhirnya kita termotivasi. Yes, Tapi balik betul. lagi motivasi itu bukan berarti kita jadi bersaing. Yes. Oh iya, kayak misalnya aku ngeliat nih ada teman aku yang dari awal males-malesan larinya, tiba-tiba sekarang udah wus bagus. Berarti apa? Berarti dia kerja keras.
Dan dia latihan, dia konsisten. Gak mungkin yang tadinya malas-malas tiba-tiba nge-wush gitu kan, gak mungkin. Jadi itu tadi aku tuh seneng banget terus, apalagi maraton. Iya benar. Orang-orang ngelihatnya udah maratonnya udah dapat medali, latihannya ya. munte-munte. Nah, aku adalah salah satu followersnya Kausi. Aku makanya ngelihat Kausi tuh kayak salah satu role model hidup aku karena Aduh. larinya baru 2022 kan, bayangin anaknya 5 ya, aku tuh anaknya 2, tapi larinya belum bisa kencang Kausi, jadi kayak how come, kayak gimana baru lari, aku lari dari 2019, lebih lama dong Lebih lama. gitu. Tapi secara waktu ketika maraton aku di 5 jam hampir cut off time lah pokoknya. Sementara Kausi kepala 4 kayak what? Aku langsung kayak, tapi ngelihat itu benar tadi Kausi sih. Jadi melihat orang yang prestasinya lebih tinggi dari kita, Senang harusnya. bukannya jadi kayak Termotivasi. sirik, tapi Enggak, lebih termotivasi. iya. Karena kan kita gitu. nggak berlomba sesama orang. Iya, betul. Kecuali mungkin yang atlet-atlet yang udah podium mungkin itu Iya. ya. Mereka kan harus punya target dari Betul. ya asosiasi atau apa. Jadi dia harus ngejar. Apalagi misalnya bawa brand, gue harus dapetin. Kalau Yes. aku kan enggak. Aku kan benar-benar menikmati lari itu untuk diri sendiri. Benar. Jadi aku nggak akan bersaing dengan siapapun gitu. Cakep. Nah, yang aku kepo nih, mungkin teman-teman di rumah juga kepo ya, apalagi ibu-ibu ya kan. Bagaimana caranya ibu anak 5 badannya begini? Dan bagaimana caranya mengatur waktu dengan anaknya banyak, suaminya juga sibuk, tapi gimana nih ngatur antara karir, hobi gitu? Aku tuh selalu lari pagi-pagi banget. Biasanya kadang suka subuhnya malah di sana tuh, ada mall di sana. Oh, sholat subuhnya di Iya sana di situ. justru. Wow. Jadi biar jam 5 itu biasanya aku udah mulai lari. Kenapa? Biar sebelum anak-anak jalan aku udah di rumah. Oh gitu. Gitu. Jadi sebelum anak jalan aku udah di rumah. Kalau yang Saka yang masih TK aku masih sering bisa nganterin. Kalau yang kakaknya enggak tuh karena mereka tuh jam 6.20 tuh udah harus di jalan. berangkat, Aku kadang-kadang oke. selipan. Tapi di luar itu memang di luar olahraga dan lain-lain aku berusaha gue ada di samping-samping kalian loh gitu. Mama nih ada di sekitar kalian. Jadi kalian mau butuh apapun mama ada gitu. Mau lagi lari tiba-tiba. Pernah aku sering banget lagi lari. Mah ini mama harus pulang. Oh pulang gitu. Jadi emang mau coach ngasih PR-nya nggak bisa coach, mohon maaf coach gitu. Jadi urusan itu tetap nomor 1. Terus kayak hari Minggu kan aku libur, nggak ada lari. Jadi hari Sabtu yang long run-nya. Nah hari Minggu itu mau ngapain aja, ayo deh gitu. Jadi weekend tuh salah satu dipilih ya, yang mana Dipilih. untuk lari, dan mana untuk full warga gitu. Dan aku udah ngomong tuh sama Andika dari awal-awal. Aku nanya sama dia, kira-kira kamu bakalan berkah ridoin nggak? Aku bilang gitu. Karena kalau enggak, ini akan berantakan. Benar. Akan ngasih izin dengan full nggak atau setengah-setengah full? Oke, bener ya. Jadi jangan sampai nanti ada perpecahan dalam rumah tangga. Aku bilang gitu. Gara-gara urusan perlarian. Ya. Jangan ya. Dan kan aku sebelumnya sama dia tuh sering banget golf bareng. Kemarin udah sempet tuh ngobrol, udah sempet ceng-cengan. Ayo dong temenin aku golf, kata dia gitu kan. Aku bukan nggak mau golf, katanya coach. Kalau kita swing begini amit-amit, nah tiba-tiba ntar cedera ini, please sampai nanti Berlin kelar dari Berlin sebulan aku temenin aku ngomong gitu. Aku juga golf. Jadi benar-benar kita kayak fragile banget kan nih kalau lagi mau lari kan. Udah ditahan-tahan, udah dijagain aja latihan, udah sesuai panduan dan lain-lain, kita bisa cedera. Benar. Iya kan? Lagi nggak ngapa-ngapain amit-amit tiba-tiba klik bisa gitu. Jadi apalagi golf. Swing gitu kan. Ya udah kan abis Berlin kita golf terus iya. Iya. Gitu. Jadi, Karena memang kan gini, kalau misalnya kita olahraga tuh lebih semangat lagi adalah dari support system kan pasti. Benar, kan? Kayak aku sama suami tuh lari bareng, makanya enak. lebih enak gitu. Nah, Kausi sendiri ada rencana untuk mengajak dan memaksa? udah udah. udah makanya kemarin lagi London kan aku pikir pulang dari London dia akan Trigger gitu ya. trigger. Wah ternyata enak. Enggak, kata dia. Padahal dia udah ngomong, ntar ya kita lihat di London, kata dia. Pulang dari situ aku gimana? Enggak, katanya udah kayaknya aku cukup jadi tim cheering kamu aja, kata dia gitu. Okay. Kamu mau dimanapun di luar negeri, aku pasti temenin, aku support, tapi aku nggak usah lari. Kata dia. Ya udah. Aku juga nggak maksa, karena menurut aku olahraga itu nggak bisa dipaksa sih. Benar. Nggak bisa. Jadi harus dari niat, makanya ya udahlah. Kalau urusan lari mah kayaknya Andika nggak bisa. Tapi karena sekarang semua orang udah hampir lari gitu ya, jadi ada hashtag mendadak semua lari akan, atau semua akan lari pada waktunya. Benar. Tadi udah ngobrol banyak banget soal pelarian. Nah, kita ada games. Oke, ini dia pertanyaannya. Apa? Ada 150 pertanyaan. Boleh. Harus dijawab dalam 1 detik dan juga disebutkan apa alasannya. Yang pertama,
bersosialisasi sama teman artis atau quality time sama anak? Quality time sama anak dong. Karena ya anak lebih penting lah. Harus Oke. itu. Yang kedua, liburan mewah atau staycation sederhana di rumah? Liburan mewah. Orang aku udah Jujur. aku udah gini, kita sederhana aja nih di rumah. Enggak. Sekarang pilih mana? Siapa yang nggak mau liburan mewah? Bener. Ini juga ke Berlin kan liburan sambil lari ya? Iya dong. Oke, pertanyaan selanjutnya, syuting stripping setiap hari atau lari tiap hari? Lari tiap hari. Serius? Aku udah nggak ngambil syuting udah bertahun-tahun udah nggak lah. Udah kaya raya ya buat Enggak apa? juga lah, maksudnya sebelum lari aku juga udah stop yang kayak gitu-gitu yang Oh, stripping. Jadi oke. kalau misalnya kerjaan tuh yang ada brand apa gitu Iya, aja. karena waktunya biar lebih Iya, banyak sama keluarga. buat anak, buat suami gitu. Ih, mantap. Oke. Pertanyaan selanjutnya, lari panas-panasan atau lari hujan-hujanan? Hujan-hujanan. Karena Seneng aja, kayak syahdu gitu bawaannya. apalagi kalau misalnya sama dengerin musik. Iya, musik syahdu, terus hujan-hujanan gitu. Teman-teman aku hujan malah pada nggak mau lari, aku malah sengajain aku lari gitu. Seneng gitu. Gitu ya. Tapi habis itu nggak masuk angin. Enggak, minum obat-obatan aja dulu. Jaga-jaga. Oke, ikutan race 10K atau full marathon? 10K. Karena Ya effortnya nggak berat aja. jujur Aku ya. jujur aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, race di dalam negeri atau di luar negeri? Luar negeri. Karena Ya lebih enak aja jalan-jalan. sekalian Bisa belanja, happy, ya kan? Oke, tepuk tangan. Pertanyaannya dari 150 disortir jadi cuma 5. Iya benar dia aja. Oke, nah Kak Usi boleh nggak sih kasih ujangan-ujangan untuk teman-teman semua nih, apalagi orang-orang yang nggak usah suruh lari deh, yang mager juga kan sebenarnya banyak ya, kayak olahraga tuh nanti aja deh. Nah, kasih ujangan supaya akhirnya setelah nonton ini, setelah nonton Living Fit by Posting, langsung oke abis ini gue olahraga. Yang di otak kita tuh kita harus camkan kalau olahraga itu akan membuat kita sehat. Itu aja dulu. Jadi karena akan membuat kita sehat, jadi mau lari, mau Yes. olahraga apapun lah. Apapun. Ya harus diniatin, dilakuin gitu loh. Jadi cintailah dirimu dengan merawatnya gitu. Bukan dengan masukin segala macam makanan, nyantai-nyantai. Gue nggak perlu olahraga. Nah, itu dia. Jadi, camkan bahwa olahraga itu adalah untuk sehat. Sehat. Kan kita sama Tuhan dikasih badan, ya Ya, kan? dirawat Ya, dirawat. lah, Kayak kita misalnya punya binatang peliharaan juga kita rawat. Iya, benar, Kita punya benar. tanaman kan dirawat. Nah, Tuhan kasih badan kita alhamdulillah sempurna, ya dirawat juga. Sama kayak muka lah. Kadang-kadang perempuan tuh yang diurus kan muka aja semua kan. Apalagi itu krim-kriman, suntik, ini segala macam. Mukanya bagus tapi badannya tidak sesuai ya. Pasti kan orang ngeliatnya juga jangan cuman iniin filter sama edit aja di Instagram. Mukanya kecil apa pas ketemu, gitu. Pengennya kan aslinya sama gitu. Itu dia ujangan-ujangan dari Kak Usi, Ujang. our role model ya kan, anak liu badan begini, ya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Usi atas Thank you, waktunya. makasih. Good luck kita Berlin Berlin, 2024. Terima kasih, boleh tepuk tangannya. Sampai ketemu lagi di Living Fit with Posting selanjutnya. Dadah.